welcome back to Semantik Podcast. Di episode ketiga, episode spesial karena narasumber kali ini adalah para legendaris semantik dan akan mengupas sejarah semantik sebelum-sebelumnya. Bersama saya, Arini Bunganayan selaku host episode kali ini. Langsung saja, ini dia narasumber kita, Pak A.S. Sunyoto BSC atau biasa disapa dengan Pak Sunyoto. Halo Pak Sunyoto, selamat siang Pak. Selamat siang Nona. Terima kasih kabar? Pak. Baik. Bapak gimana kabarnya? Ya baik-baik, alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan bisa ketemu dengan anak-anak SMA Negeri 3 karena selama ini saya sudah pensiun, jadi tidak pernah kontak dengan anak-anak. Ya. Nah, terima kasih karena Nona telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa ketemu dengan siswa-siswa lagi. Terima kasih juga Pak sudah bersedia hadir di sini ya Pak ya. Pak Sunyoto ini salah satu orang legendaris ya Pak. Ya. Karena pengabdiannya di Semantik itu dari Semantik belum jadi namanya tuh belum Semantik. Ya. Kalau yang saya tahu Pak Sunyoto ini sudah 77 tahun ya Pak. 77 tahun. Ya. Puji Tuhan ya sampai sekarang masih sehat-sehat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua. Oke, kalau di tahun 2022 Pak Sunyoto 77 tahun, itu kira-kira tahun masuk Semantik tuh tahun berapa Pak? Tahun Semantik itu sebetulnya begini Nona, sebelum Semantik ini jadi, kita di kantor wilayah pendidikan di Jalan Soeharto atau apa ya sekarang? Jalan Soeharto. Pokoknya di muka Undana itu kan ada kantor wilayah dulu. Undana lama ya Bang? Undana lama. Saya di situ di bagian perbekalan. Jadi waktu bangun ini sebetulnya saya juga sebagai pengawas saja. Jadi waktu bangun ini kan saya sebagai pengawas. Tapi waktu itu saya ke Kupang ini tahun 74. Jadi waktu mulai membangun saya tidak ada, tapi dalam proses pembangunan saya juga ikut jadi pengawas, mengawasi bangunannya ini. Jadi Bapak bukan dari Kupang ya? Ya, bukan dari Kupang. Kalau boleh tahu asal mana Pak? Saya asalnya dari Jogja. Oh, Jogja. Saya dulu kan kuliah di UGM. Oh wah, anak UGM. Gitu. Kalau latar pendidikannya itu dari Sanata Dharma bagian matematika. Berarti dulu waktu masuk Semantik mengajarnya matematika? Bukan, saya mengajar fisika sama kimia. Pindah dulu sementara itu sekolahnya namanya bukan SMA 3, tapi SMPP 34. SMPP 34. Ada kepanjangannya? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Gitu. Dulu kurikulumnya kan hampir seperti sekolah SPBMA. Sebetulnya waktu itu digadang-gadang menjadi SPBMA, tapi ternyata terus berubah menjadi SMA. Jadi sebelum berganti nama menjadi SMA Negeri 3 itu namanya SMPP 34. Itu lengkapnya begitu. SMPP karena di sini ada 3 SMPP itu. SMP 34 itu di Kupang, SMPP 35 itu di Ende, SMPP 36 itu di Sumba kalau nggak salah. Kalau tidak lupa saya hanya itu saja. Ada 3 sebetulnya. Itu perubahan namanya tuh cuma 1 kali atau ada beberapa kali? 1 kali saja. Jadi itu perubahannya itu pada tahun 94.
Oh, di tahun 9. Itu dari SMPP berubah menjadi SMA Negeri 3. Kenapa SMA Negeri 3? Karena di Kupang ini ada 4 sebetulnya. SMP 1 Negeri itu menjadi SMA Negeri 1, terus SMA Negeri 2 itu dekat Ya, Wali Wali Kota. SMA Negeri 3 di sini, SMA Negeri 4 di Penpui. ya. Dulu tuh katanya yang saya dengar dari guru-guru senior di sini, itu Semantik belum punya bangunan sendiri ya Pak, masih gabung sama sekolah lain. Sudah punya bangunan sendiri, tapi belum layak Oh, dihuni. dihuni, oh ya. Kenapa belum layak dihuni? Karena meja, bangku, kursi belum ada. Jadi waktu itu tapi jangan diketawakan. Ya. Waktu itu di sini itu untuk kandang kambing dan sapi. Karena di sekitar ini tempat orang penggembala sapi, kambing di sini. Tapi gedung sudah ada, hanya meja, bangku, sarananya belum ada. Dan guru-gurunya juga belum lengkap. Jadi selama setengah tahun itu dititipkan di SMA Negeri. Itu tahun 1975 baru pindah ke sini. Jadi selama itu digabung sama sekolah mana? Sekolah negeri, SMA Negeri. Ya, SMA Negeri. SMA Negeri berapa? Dulu hanya SMA Negeri saja. Iya, SMA Negeri. Karena SMA Negeri itu hanya satu, SMA Negeri saja. Terus setelah lengkap, ada meja, bangku sudah, walaupun belum sempurna, sudah bisa ditinggali. Itu baru ada 3 kelas dulu. Baru 3 kelas. 3 kelas. Tamatan pertama itu kalau Nona kenal Pak Yonas tahu? Yonas Salem. Oh iya iya. Itu tahu. Tahu. Itu angkatan yang pertama. Kelasnya masih 3, terus dengan kondisi yang seperti itu, guru-gurunya juga masih terbatas. Gurunya masih terbatas. Guru-gurunya itu kalau tidak salah 9. Kalau mungkin Bapak masih ingat guru-guru pertama di Semantik saat itu siapa rekan-rekan Bapak? Pertama itu Pak Madiase. Nanti ini menjadi kepala sekolah. Tadi sementara itu belum. Saya, Pak Sunyoto, saya bawakan fisika sama kimia. Pak Ndolu Eo itu pendidikan olahraga dan kesehatan. Terus Pak Oshili itu biologi. Terus Leni Tola Oimatan itu PPKN. Terus Pak Yusuf Daeng itu bahasa Indonesia dan guru agama Islam. Terus Pak Sianipar guru sejarah, sekarang sudah pindah di Medan. Terus Pak Yusuf Raden itu juga sejarah. Pak Mada itu matematika. Kepala sekolah pertama saat itu? Pertama sekolah untuk penjabat sementara itu kepala sekolah SMA Negeri Pak Ismandar. Habis itu terus sudah pergantian tahun diganti Pak Madiase. Yang tadi guru yang Pak sebutkan. Ya. Itu. Tadi lanjut dari yang masih 3 kelas tuh Pak. Itu kan kalau yang saya dengar ceritanya, proyeknya itu pernah disuruh bongkar sama gubernur saat itu. Oh bukan. Itu karena belum ditempati, sementara proses membangun itu disuruh bongkar. Itu karena waktu itu malam kan hujan lebat. Ya. Hujan lebat, Pak Gubernur itu kan mari kita cek proyek di Oipoi. Itu proyek sekolah? Proyek ini. Sini kalau hujan tuh air mengalirnya ke sana. Pas ada pondasi yang kelihatannya hanya dangkal sekali, jadi tidak sesuai dengan bestek. Oh ya. Bestek itu harusnya kan galiannya sekian meter,
tapi ternyata hanya beberapa Ya. senti saja. Jadi kelihatan, dikorek pakai kayu itu kelihatan. Maka dari itu disuruh Karena bongkar. waktu itu kan pengawas dari kantor wilayah, pengawas dari PU, pengawas dari kantor gubernur, itu Pak Gubernur sendiri yang datang, pengawas dari PU itu yang datang, Balo dari PU sendiri, dari dari kantor wilayah itu Pak Robert Riukau, saya hanya sebagai ajudan saja. Gubernur ya agak marah, terus bongkar sehingga bangunannya jadi lama. Oh iya. Jadinya itu proses pembangunannya. Nah, sekarang setelah gitu terus karena ini sudah makan keluar biaya banyak, pemborongnya itu suruh bongkar, gali ulang, pasang pondasi lagi, kan berarti materialnya tambah banyak. Iya. Terus bangkrut sampai sekarang tidak terdengar lagi itu pemborongnya. Dapat proyek lagi atau tidak enggak dengar. Jadi bukan setelah sekolah terus suruh bongkar tidak, tapi sebelum jadi dibongkar. Jadi sekolah SMA Negeri 3 itu rehabnya sudah 3 kali. Bangun belum jadi sudah suruh rehab, setelah jadi sempurna pada tahun berapa itu rehab lagi karena lantainya selalu pecah-pecah lantai dan seng diganti. Terus pembangunan saat itu kan pasti masih sulit, sehingga bagaimana sih kondisi jalan Kondisi siswa jalan, begini. datang ke sekolah? Waktu itu karena sudah di tempat itu, walaupun baru 3 kelas, jalan itu kan belum sempurna. Jalan dari sini ke sana. Dan angkot juga belum banyak. Oh iya. Jadi angkot itu hanya sampai di situ dulu terkenalnya pertigaan Depnaker. Di situ kan dulu ada Depnaker. Nggak tahu. Di toko Cemara itu sebelahnya ada Depnaker. Oh, nggak tahu sih saya. Pokoknya di Cemara. Dan jalan ini bukan jalan Lalamenteng. Oh iya, dulunya bukan. Dulu, ingat jalannya apa? Tidak. Jalannya dulu itu bukan jalan Lalamenteng, tapi jalan Pacuan Kuda. Oh, jalan pacuan kuda. Kenapa jalan Pacuan Kuda? Karena di depan ini masih lapangan. Jadi untuk pacuan kuda. Oh iya. Dulu belum ada gor, belum ada jadi untuk lapangan pacuan kuda. Dan kalau hujan jalan itu dari Lampu Bangjo di sebelah kantor gubernur. Oh iya. Di situ tuh dari situ sudah lumpur. Jadi kalau sekolah kita harus bawa sepatu bot. Pakai sepatu bot Tapi ke sekolah. sepatu bot sapunya untuk kenang-kenangan sudah diminta orang. Karena dari situ mau masuk ke sini itu air banyak tergenang. Jadi pakai sepatu bot. Wah, susah ya dulu. Tidak susah ya, itu memang sejarahnya begitu. Terus di situ kan masih ada kali. Itu kan ada jembatan terus itu. Iya. Itu dulu kali. Oh, di situ dulu Kali. kali. Di situ. Jadi kita nyebrang, motor juga kalau ya nyebrang. Terus karena ini terus kita siswa-siswa itu kalau liburan tidur di halaman depan itu. Halaman atau depan. di teras-teras itu. Terus ada anak satu yang namanya si Bule Kale, itu kan punya trek. Oh iya. Sana kan toko yang saya punya trek. Jadi setiap tidur ke sini, semua tidur sini bawa trek. Ambilnya batu-batu. Ambilnya di mana? Tiap-tiap sekolah itu suruh kumpulkan batu. Misalnya SMA 1 berapa kubik atau berapa trek. Terus SMP 1 berapa, SMP 2 berapa, SMP 3 berapa, STM berapa, ST berapa. Jadi kita untuk bikin jalan itu swadaya anak-anak. Tapi minta di sekolah-sekolah. Jadi kita rame-rame. Jadi malam tidur, nanti pagi-pagi bangun bawa trek, ambil batu tiap-tiap sekolah. Itu untuk libur. Jadi tiap hari kalau libur tiap hari kita begitu. Nanti siang ya jam 9 atau kalau sudah capek pulang. Nanti sore
kembali lagi besok pagi angkati lagi untuk bikin jalan sama ini lapangan upacara itu. Jadi itu dibikin sama siswa-siswi Iya. saat itu. Iya, terus langsung. Ya namanya anak-anak, jadi ambil batu itu ya tidak yang besar-besar, yang kecil-kecil. Pokoknya yang bisa diangkat Untuk bangun jalan dan untuk bangun jalan dari sana sampai sini, Oke. sampai di halaman itu sampai di lapangan itu, buat lapangan. Siswa-siswi saat itu mungkin ada yang masih Bapak ingat alumni-alumni siswa-siswi pertama di Semantik. Ya ingat saja kalau ketemu itu ingat, kalau tidak ketemu tidak ingat. Oh, iya. Tapi kadang-kadang kalau saya tidak ingat itu siswa-siswa itu kalau ketemu pasti saya tamatan tahun sekian Pak, saya tamatan tahun sekian. Itu anak-anak yang jadi itu biasanya kalau Pak coba dulu kalau Pak tidak hukum saya mungkin saya tidak jadi begini Pak. Seperti Pak Salian itu. Oh, iya. Coba Pak dulu saya terlambat tidak Pak tidak larang karena Pak larang saya masuk kelas sehingga saya sampai sekarang menjadi orang Pak. Oh begitu. Pak Jepri juga begitu. Coba Pak dulu tidak tendang saya punya betis mungkin saya juga tidak jadi begini. Sampai sekarang Pak Jepri ketemu. Jadi itu selama mengabdi di Semantik berapa tahun tuh Pak? Bapak pensiun, Bapak pensiunnya? Ya dari itu mulai bangun itu sampai saya pensiun. Oh, cukup lama ya? Iya, begini kan saya kalau mau pindah itu sudah selalu dilarang dari kepala kantor wilayah. Pak masih saya butuhkan tidak boleh pindah. Selalu kalau sudah ganti selalu saya mau mengajukan pindah itu sudah berulang-ulang tidak berhasil. Tidak dikasih. Baru zamannya Pak Robert itu dia omong, saya sudah mau pensiun Pak Nyoto baru mana mau jadi minta pindah tidak. Tidak Pak sudah terlanjur di sini sampai mau angkat kaki kelihatan sudah berat. Iya. Ya, gitu. Soalnya dari awal ya. Dari awal. Sudah. Selama mengabdi di Semantik, suka dukanya apa tuh Pak? 29 tahun ya di Semantik, karena 2 tahunnya di kantor yang lain. Saya kira juga enjoy saja. Oh, enjoy. Tidak ada duka yang berkesan? Enggak ada. Saya kan senang. Dulu kan mau diambil di Undana, tapi saya bilang, di Undana itu nanti hanya tatap muka itu sama 1 minggu 1 kali, hanya beberapa jam. Lebih baik saya di SMA saja, tiap hari ketemu siswa. Bisa omong, bisa bercanda, bisa berguru, saya bilang. Lebih senang ketemu siswa. Jadi lebih banyak sukanya ya Pak? Pokoknya happy. Nah kan Bapak ini kan sudah lama ya mengenal Semantik, yang dari Semantik belum jadi apa-apa sampai sekarang. Mungkin ada harapan atau pesan kesan yang mau Bapak sampaikan untuk Semantik generasi sekarang? Saya minta hanya begini, melayani anak-anak didik, untuk guru-guru melayani anak didik itu harus ikhlas. Tidak usah minta imbalan apa tidak usah pikirkan. Jadi harus ikhlas dan menjaga nama baik SMA Negeri 3. Sebaliknya untuk siswa-siswa saya harapkan juga belajar yang baik-baik, ikut nasihat guru. Guru itu memberi nasihat bukan menjurumuskan, tapi itu adalah memberi motivasi dan mendorong supaya belajar dengan lebih baik. Itu yang saya harapkan. Untuk itu ya murid-murid yang telah lulus saja sudah saya berikan. Pak Jepri saja, saya waktu datang ke rumah itu Pak Jepri kalau jadi penjabat itu ya kadang-kadang tergoda melayani, karena jadi pelayan ya melayani yang baik-baik. Jangan tergoda ada ini itu tergoda. Sebaliknya Pak Salian juga dulu saya nasihati begitu, karena waktu itu saya juga dipanggil Pak Salian ke kantornya sana. Pak ada begini, kalau ada perlu apa-apa kantor saja Pak. Ya hanya itu saja.
Oke. Jadi harus ikhlas, Ikhlas, tulus, heeh. ya menjalankan satu pekerjaan. Pekerjaan karena itu sudah amanah toh, Iya. jadi tidak bisa ditolak, harus ikhlas. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berbagi cerita bersama kami di Ya, hari ini. sama-sama. Jadi yang tadinya kami tidak ketahui tentang sejarah semantik yang awalnya namanya bukan SMA Negeri 3, kami jadi tahu bagaimana. Terima kasih banyak Bapak. Oke, makasih. Dan inilah dia narasumber kedua kita, orang yang juga legendaris di semantik karena merupakan guru terlama saat ini. Inilah dia Pak Joni Prijono. Halo Pak, selamat sore. Halo, apa kabar? Baik-baik. Gimana Pak kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di sini walaupun kayaknya Pak Joni ini lagi sedang sibuk-sibuknya ya. Enggak juga, karena saya ini memang orang enggak sibuk-sibuk amat. Oke. Iya. Bagaimana? Sudah siap Pak? Siap dong. Siap, pasti siap terus. Sebagai guru harus siap setiap saat. Oke. Kira-kira umurnya Pak Joni ini sekarang sudah berapa tahun? 56 ya kalau tidak salah. Untuk itu pertanyaan di orang Indonesia. Kalau orang Barat tidak boleh tanya itu. Oh iya. Ya, umur Kan kita memang kan- saya Indonesia boleh 56. 56. Tepatnya 56 lewat 4 bulan. Oke. Selama itu berarti kira-kira Pak Joni masuk semantik itu tahun berapa? Saya masuk di SMA 3 tahun 1990. 1990 wah lumayan. Dengar-dengar Pak Joni ini juga bukan orang NTT ya. Ya, gitu. Kalau boleh tahu Pak Joni ini orang mana? Saya dari Jogja. Jogja. Rumah saya di Keraton Jogja. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah datang ke sana pasti tahu di rumah saya di mana. Terus kenapa bisa sampai di NTT, bisa sampai bekerja di NTT dan masih bertahan sampai sekarang di NTT, khususnya di SMA 3? Oke, cerita kok panjang ini. Iya, boleh silahkan. Jadi begini, tahun 1985 ada program guru cepat. Guru cepat. Guru cepat yang diadakan oleh pada waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya lulus SMA tahun 1986. Kemudian saya ikut namanya dulu Sipen Maru. Oh, Sipen Maru, iya, Sipen Maru. Tahu Sipen Maru? Apa singkatan dari? Seleksi yang itu perguruan tinggi tuh, Pak, Ya. mahasiswa baru. Iya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya masuk, saya ada dua pilihan dulu. Saya pertama pilihannya adalah teknik nuklir. Wih. Ya, Wah. padahal nilai kimia saya paling jelek. Dan pilihan kedua saya biologi D3 karena saya berpikir pada waktu itu saya di UGM, saya berpikir bahwa UGM itu tidak ada jurusan keguruan. Jadi saya masuk D3 dengan pikiran bahwa selesai dari situ saya akan menjadi analis. Diperbantukan di laboratorium. Ternyata saya salah. D3 di UGM itu bersama-sama dengan 9 perguruan tinggi negeri itu mengadakan program guru cepat untuk pengadaan guru di daerah-daerah tertentu, khususnya di Indonesia bagian timur. Setelah masuk, baru saya tahu bahwa D3 di UGM itu bukan untuk menjadi analis, tetapi menjadi guru. Jadi tahun pertama saya sempat down. Ya, karena tidak sesuai dengan pikiran saya. Terus saya mencoba untuk istilahnya tes di tempat-tempat lain dan ternyata susah juga masuk. Akhirnya ya sudah saya ikuti saja dan puji Tuhan tahun 1989 lulus maksudnya. Ya, Lulus tanggal 19 Desember saya diwisuda di UGM, tanggal
1 Maret 1990 saya dapat SK penempatan di sini. Oh, jadi karena Langsung di NTT. Saya berpikir berapa kali itu. Saya harus ke NTT, yaitu ke Kupang. Dan pada waktu itu nama Kupang itu belum terkenal seperti sekarang ini. Saya mulai dari situ saya buka peta. Kupang itu di mana? Dari situlah baru saya biar saja saya jalani, karena pada waktu itu hanya itu dari istilahnya dulu namanya dosen pamong begitu, katanya dia bilang jalani saja setahun 2 tahun, setelah itu baru usulkan pindah ke Jawa. Saya berangkat dengan kapal Kelimutu. Oh ya, pernah tahu. Kapal Kelimutu 80. Wah. Saya menginjakkan kaki pertama kali di SMA 3 pada tanggal 22 Maret 1990. Masih ingat dong ya. Iya, ingat. Itu tanggal-tanggal bersejarah itu. Ya. Jadi selama itu pertama kali Pak menginjakan kaki di Semantik, itu kondisi Semantik seperti apa? Apakah sudah layak huni atau masih yang di tahap renovasi? Saya masuk di SMA 3 dulu, saya jadi ingat di kampung saya, di kampung-kampung, bukan di kampung saya, di kampung-kampung, yaitu sekolah yang masih mirip dengan sekolah kampung lah. Iya. Pagarnya masih pagar kawat berduri, dan gedungnya pun juga gedung-gedung tua lah, seperti itu. Terus kepala sekolah yang menjabat saat itu Bapak Yohanes Siga Ya, tadi. Pak Yohanes Siga. Omong-omong soal kepala sekolah nih Pak, selama Bapak berada di Semantik nih, kepala sekolah siapa yang menurut Bapak paling berkesan gitu? Kan pasti ada tuh yang paling tegas, yang paling pokoknya berkesan lah buat Bapak. Karena saya pertama kali jadi guru itu yang mengepalai adalah Pak Yohanes Siga, berarti saya paling membekas sekali dengan beliau, membekas sekali. Jadi saya menjadi guru seperti ini sekarang itu karena istilahnya peletak dasarnya adalah Pak Yohanes Siga itu. Orangnya strength, keras, dan tidak memberi ampun untuk kesalahan. Sebagai guru terlama di Semantik saat ini nih Pak, apa sih yang buat Pak John itu nyaman di Semantik? Kan tadi katanya ragu kan untuk datang ke NTT, apalagi jauh dari keluarga, harus beradaptasi dengan orang-orang NTT. Tapi buktinya Pak masih bertahan di Semantik sampai saat ini. Itu apa yang membuat Bapak sampai bisa begitu? Ya, jadi waktu saya mau berangkat ke sini, paman saya bilang, Joni, kamu harus bisa beradaptasi di tempat yang baru. Apapun yang terjadi, ikuti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang utama, saya pegang sampai sekarang. Jadi apapun yang terjadi di sana, ikuti saja, karena kamu tidak boleh istilahnya arus yang kamu ikuti itu meskipun besar, bolehlah saja menentang, tetapi jangan selalu harus menantang. Ikuti beberapa, seperti air. Di mana air itu ditempatkan, di mana air ditempatkan, maka di situ dia akan menyerupai air itu. Air ditempatkan di gelas, bentuknya seperti gelas. Iya, benar-benar. Ditempatkan di piring, bukan seperti piring. Sih. Oh iya, di tepi piring. Dan air itu adalah dia selalu mengalir. Mengalirkannya kemana? Ke yang paling rendah. Ke bawah. Iya. Jadi terus Pak, selalu adaptif, sehingga saya mungkin di SMA 3 bisa dikatakan guru yang mudah bergaul dengan siapa saja. Betul banget. Suka ngelawak juga. Enggak juga, hanya kadang-kadang mereka salah persepsi. Itu kan menurut pendapat kami kan. Saya sendiri mah enggak ngerasa itu. Jadi itu banyak yang berkata saya ini orangnya supel, bukan suka peluk. Iya tahu. Jadi saya supel, mudah bergaul dengan siapa saja. Saya akan guru yang saya anggap senior, saya hormati. Guru yang junior yang baru masuk itu juga saya hormati. Rangkul juga. Untuk siswa-siswi
mungkin ya kita menganggap sebagai teman, Iya. menganggap sebagai murid pasti, tapi lebih banyak sebagai teman. Bahkan pada waktu saya masuk pertama, mungkin ini sulit dibayangkan. Saya umur waktu pertama masuk itu di sini umur 24. Oh, masih muda sekali Ya. dong. Siswa-siswa di sini ada yang sudah umur 20, ya 19, jadi umur tidak jauh beda. Iya, iya. Sehingga panggil saya itu kadang-kadang bukan lagi Pak, Kakak, bukan. apa dong? Panggil nama. Ada saat-saat berkesan di SMA 3, yaitu ya misalnya bagaimana kita terutama pada keakraban guru-guru. Keakraban guru-guru di SMA 3 itu pada saat-saat tertentu itu sangat hebat. Tidak ada gap antara satu guru dengan guru yang lain. Itu yang saya sukai di situ. Bahkan dulu tahun 95, 96 pada saat sekolah kita pada saat kepala dinas kita itu Pak Cornelis Beo, saya mendapatkan penawaran untuk pindah ke Jawa. Terus diambil? Tidak? Ya, Tidak diambil. Kenapa tidak diambil? itu kenapa saya juga sampai sekarang kenapa saya tidak ambil dulu ya. Padahal yang datang sendiri Pak Cornelis dan Pio datang sendiri ke sekolah untuk mengecek mencari nama saya. Kalau beliau dapat rekomendasi dari Jakarta, coba lihat adik saya yang namanya Pak Jondi, ya begitu. Tapi saya ya bagaimana ya di Kupang enak saja saya bilang begitu, saya nyaman ya sudah. Seterusnya seperti itu. Padahal bisa tuh Pak ambil, tapi ternyata emang mau bertahan Ya. di Kupang. Karena saya berpikir begini, saya pada waktu itu istilahnya sudah menjadi guru inti. Oh, guru inti. Kalau saya ke Jawa lagi, berarti pasti banyak yang lebih hebat dari saya. Kalau saya di sini hebat, saya tidak mau ada orang lebih hebat dari saya. Aduh. Terusnya sampai akhirnya ya sudah, kita mengalir saja seperti apa yang saya katakan tadi. Kan tinggal tunggu pensiun. Tapi kalau dilihat-lihat mungkin karena sudah menyatu ya dengan orang-orang NTT, setiap kali ada acara di sekolah pasti Pak Joni pakaiannya tuh selalu adat NTT dan itu lengkap. Pertanyaan warga Semantik nih, dari mana Pak Joni bisa mendapatkan pakaian-pakaian adat yang begitu lengkap dari berbagai daerah? beli ya. Memang Saya termasuk orang yang menyukai. Saya dengan tanda petik itu saya sangat menjunjung tradisi. Meskipun saya bukan orang NTT, tetapi saya menyukai sekali tradisi orang NTT. pertanyaan dari warga Semantik, banyak sekali yang menanyakan, kenapa rumahnya Pak Joni bisa begitu sangat dekat dengan sekolah, bahkan satu wilayah dengan Semantik? Pertama, memang dari awal saya datang di sini begini. Ceritanya begini. Tahun itu waktu saya berangkat di sini, mereka dari kementerian bilang nanti sampai di Kupang kita hanya diberi uang transport. Saya masih ingat waktu itu 90.000. Wah, Uang transport dan biaya hidup. wah, Jadi terus saya bilang, saya tinggal di mana? Nanti di sekolah akan disiapkan rumah dinas. Nah, jadi begitu. Jadi pertama itu saya berpikir bahwa sudah ada rumah dinas. Tapi ternyata sampai di sini tidak ada rumah dinas itu. Yang ada hanya lahannya kosong yang siap untuk dibangun rumah sendiri. Ya, saya sudah terpaksa. Untuk sementara saya dulu tinggal di mes. Di dinas pendidikan sana. Berapa lama terus saya memutuskan untuk mendirikan rumah semi permanen di sekolah, sekaligus menghemat biaya dong, tahu toh? Tahu. Nah, apalagi tahu gaji saya pertama adalah 64.000. Di zaman itu 64.000 tuh menurut Bapak sedikit atau bagaimana? Lumayan, karena tanah di depan sekolah itu 1 meter hanya 25.000. Wah,
Astaga. Yang sekarang digunakan untuk Ramayana, nah, itu 1 meter itu hanya 25.000. Pantas ya. Berarti kalau misalnya Pak Joni sudah pensiun, apakah masih bisa tetap tinggal di situ atau bagaimana? Ya, saya rencanakan tahun ini kalau untuk pensiun saya akan tetap Tetap tinggal di situ. pulang ke Jawa. Kenapa? Saya akan tetap pulang ke Jawa. Oh. Ya. Kenapa? Leluhur saya di sana. Oh iya, Ya. betul. Kira bakal tetap mau tinggal di Kupang di samping sekolah. Tidak. Saya pasti pulang ke Jawa dengan membawa semua kenangan indah Wah, di SMA 3. jangan dong. Iya toh? Iya, harus seperti itu. Untuk membawa nama NTT Yes. ke Jawa itu. Betul sekali. Ya. Terakhir, suka Ya. duka Bapak selama di SMA 3? Lebih banyak sukanya apa lebih banyak dukanya? Karena saya menikmati apapun yang terjadi di SMA 3 itu pasti saya suka. Bahkan ada satu yang paling saya suka pada saat saya menjadi guru SMA 3 adalah saya berkesempatan untuk menjadi wakil NTT, wakil Indonesia bertualang pergi jauh Itu di mana, Pak? ke Jepang. Dalam rangka apa Bapak mewakili Indonesia ke sana? Dalam rangka Youth Invention Program, pertukaran pemuda. Kalau saya di Jawa tidak mungkin saya Iya. bisa ke Jepang. Memang di sana tidak lama, hanya 1 bulan. Tetapi di Jepang itu saya bisa mewakili NTT, kalau orang lain mungkin orang Jawa pergi ke Jepang dengan pakaian adat Jawa, saya bawa pakaian adat rote. Rote. Ya, masih ada foto-foto itu masih ada. Bahkan kalau misalnya nanti adik-adik ada yang berkesempatan ke Osaka Center, itu di Jepang, itu ada satu etalase, di situ ada miniatur Sasandu. Dan itu saya yang bawa. Wah, keren. Itu belum ada dan itu yang bawa saya. Baru tahu. Pasti banyak warga Semantik yang baru tahu kalau Pak Joni pernah mewakili NTT dalam ajang itu. Iya, tapi saya bukan sendiri. Saya waktu itu dengan Ibu Mariam Hukilena, Ibu Rin Hukilena, mewakili NTT untuk ke sana. Kalau duka yang berkesan, tadi kan ada suka yang berkesan. Kalau duka? Dukanya apa ya? Dukanya itu hanya setiap kali pergantian kepala sekolah. Saya harus menyesuaikan lagi hal-hal yang baru itu. Tetapi penyesuaian itu pasti tidak akan lama. Jangan satu kata. Ada pesan, kesan atau motivasi yang mau Bapak sampaikan untuk keluarga Semantik dan Semantik saat ini? Waktu saya datang SMA 3 itu ada di bawah sekolah-sekolah yang lain. Sekolah SMA 3 itu hanya batu loncatan. Dulu yang banyak diburu untuk masuk itu adalah SMA 1. SMA 1, iya betul. Kalau tidak masuk SMA 1 mereka akan ke Nangis. SMA 3. Oh, Ke SMA 3. Baru dari SMA 3 kalau sudah naik baru pindah. Pindahnya kemana? SMA 1. Ke SMA 1. Tapi sekarang sudah istilahnya ya mungkin ada yang mengatakan kita lebih favorit, tetapi ya kita sendiri yang harus melihat apakah betul atau tidak favorit itu atau tidak. Jadi kita harus pertahankan betul bagaimana predikat kita sebagai sekolah favorit, sekolah model terutama. Kita lihat kalau kita masuk ke lobi sekolah, apa yang akan lihat? Piala. Betul, jajaran piala yang begitu banyak. Tidak ada sekolah lain yang melebihi piala kita. Wah. Jadi kita harus betul-betul mempertahankan baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Jadi dari dari ceritanya Pak Joni bisa kita ambil satu pesan, kalau menjalani satu pekerjaan harus
ikhlas, harus mengalir begitu saja Ya. dan harus Total. enjoy, happy total. Ya. Harus ikhlas. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua seperti pesan dari almarhum Bapak Kurmin kita dulu, harus ikhlas. Kemudian kita harus, siapapun kepala sekolahnya, kita harus tetap Menerima. kita mendukung, menerima. Menerima. Kita mendukung siapapun kepala sekolahnya. Dan jangan lupa tetap happy. Happy Enjoy. itu yang utama. Iya, betul. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah Iya. mau bercerita bersama kami di sini di episode kali ini. Iya. Semoga bisa sehat-sehat terus ya Pak. Iya, Kalau sudah terima kembali kasih, ke Jawa, sama-sama. jangan lupakan Semantik tercinta. Stalker, dari cerita tadi bisa diambil kesimpulan bahwa di balik sebuah kesuksesan terdapat cerita sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Salah satu contohnya adalah cerita sejarah tentang SMA Negeri 3 Kupang sebelum menjadi SMA Negeri 3 Kupang yang seperti sekarang ini. Bagi stalker yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. See you and thank you.